Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan perkuliahan komunikasi bisnis, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang laporan bisnis ya, teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita memasuki perkuliahan, izinkanlah saya menghantarkan pembacaan doa dulu secara Islam ya. Untuk yang non-muslim, mohon disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahma. Allahumma azina min juludil fahmi wa akhrina bin nuril fahmi wa taf'alina bimarifatika wa silana abul fadlika ya rahmanir rahim. Ya Allah ya rahmanir rahim, kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabiku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pekerjaan yang baik. Kebetulan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena berdua ya karena saja suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Baik, teman-teman, seperti penjelasan pertama pada minggu ini kita akan mempelajari tentang laporan bisnis ya, teman-teman. Ya, yang mana pada minggu lalu juga sebelum UTS teman-teman sudah mempelajari apa itu pesan bisnis ya. Nah, pengertian pesan bisnis dan juga laporan bisnis itu hampir sama secara konsep ya, yang mana pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pengirim kepada penerima bisa perseorangan maupun organisasi gitu ya. Maka dengan kaitannya laporan bisnis ya, laporan bisnis itu merupakan satu laporan yang bersikap netral ya. Kemudian bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan dalam bentuk laporan secara tertulis ya teman-teman, yang mana di dalam bentuk laporan tersebut memiliki tujuan yang jelas dan juga berisi penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu, yang mana laporan bisnis juga masih bersifat dalam bentuk penyampaian informasinya itu berbentuk penyampaian informasi, ide dan gagasan tersebut berbentuk tulisan ya teman-teman gitu. Mungkin di sini saya akan menjanjikan saya PowerPoint terlebih dahulu sebentar untuk sebagai format dalam perkuliahan hari ini. Izin share screen. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya, teman-teman. Nah, di sini pengertian laporan bisnis gitu ya. Ini di sini ada beberapa pendapat, dua pendapat menurut Herta and Murphy and Herbert dan juga menurut Hudson and Batty. Di sini laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, maksud dari disusun secara teratur itu dilakukan atau disusunnya secara periodik ya, teman-teman, tergantung dari kondisi divisi atau organisasi yang membuat laporan bisnis tersebut gitu ya. Kemudian dihantarkan kepada suatu bagian organisasi dan juga ke bagian organisasi lainnya atau dari bagian divisi satu ke divisi lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah gitu ya. Diambil contoh seperti ini, misalnya di dalam suatu organisasi yang bergerak di bidang manufacturing, yang mana contohnya laporan bisnis yang dibuat oleh divisi manajemen pemasaran terkait laporan penjualan gitu ya. Maka laporan penjualan tersebut maka yang dipergunakan untuk siapa? Untuk pemangku kepentingan. Biasanya pemangku kepentingan itu adalah manajer atau divisi terkait, misalnya divisi produksi. Karena untuk melihat laporan penjualan tersebut, maka salah satunya manajer akan mampu membuat suatu kebijakan terkait dari laporan bisnis tersebut, laporan penjualan tersebut. Misalnya di sini diambil contoh laporan penjualan pada triwulan ini itu meningkat gitu ya. Maka manajer sebagai pemangku kepentingan ya tentunya apakah akan mempertahankan strategi-strategi pemasaran yang ada ataupun melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan laba penjualan lebih besar dari periode triwulan hari ini gitu per hari ini untuk lebih memaksimalkan penjualan pada triwulan berikutnya gitu ya teman-teman. Nah itu fungsinya laporan bisnis itu merupakan suatu penyampaian ide, gagasan, dan juga informasi yang disusun secara netral dan juga memiliki tujuan yang jelas untuk menyajikan fakta kepada individu satu ataupun suatu divisi ataupun si pemangku kepentingan yaitu seorang manajer tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya di sini fungsi laporan bisnis itu apa sih teman-teman? Di sini yang pertama adalah untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Misalnya laporan operasional dan juga laporan kegiatan operasional. Tadi ya seperti yang contoh tadi bahwa untuk memonitor dan juga mengendalikan operasional perusahaan gitu.
Misalnya divisi produksi itu membuat laporan secara per bulan misalnya, atau per triwulan, per semester. Nah, laporan-laporan tersebut salah satu contohnya untuk memonitor dan juga mengendalikan kegiatan operasional gitu. Apakah ada terjadi penyimpangan dari laporan tersebut? Apakah ada suatu permasalahan hasil dari laporan tersebut? Maka jika ada suatu informasi kesalahan atau permasalahan, maka kan eh, eh, dari pemangku kepentingan tersebut, hasil dari laporan bisnis tersebut akan diambil suatu kebijakan untuk diambil langkah perbaikan ke depannya gitu ya. Contohnya jika laporannya itu bersifat permasalahan ya teman-teman. Kemudian kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya kebijakan penetapan posisi kerja gitu ya. Ini suatu contohnya kebijakan penetapan posisi kerja. Tapi misalnya contoh lain merupakan misalnya sosialisasi kebijakan tentang penjualan, target penjualan misalnya. Itu merupakan yang mana dari hasil laporan laporan tentang peningkatan laporan penjualan tersebut, maka individu-individu dalam suatu organisasi, khususnya di bagian marketing itu ya harus bekerja sama bahu-membahu untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan bisnis tadi gitu ya. Kemudian jika contoh lain, misalnya laporannya itu menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan prosedur di bidang operasional, misalnya produksi, misalnya. Untuk misalnya di sini, target pada bulan Agustus itu harus sebesar 500 quantity gitu ya. Sedangkan pada bulan November triwulan berikutnya itu harus sebesar 1000 quantity. Nah, di situ jelas harus adanya suatu peningkatan dalam bidang produksi gitu. Maka ya tentunya individu-individu yang bekerja di dalam divisi operasional tersebut ya harus melaksanakan laporannya SOP yang telah kebijakan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan atau diinformasikan dalam bentuk laporan gitu, laporan bisnis tadi gitu ya. Kemudian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan pelaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, laporan analisis lingkungan, laporan kedarkerjaan. Nah, laporan bisnis itu seperti tadi penjelasan yang pengertiannya secara definisi yaitu untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan ke dalam bentuk tulisan gitu ya. Yang mana ini jika kita kaitannya dengan poin ketiga bahwa laporan tersebut itu harus menunjukkan informasi terkait dampak lingkungan gitu ya, terkait laporan pajak, terkait laporan ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi masing-masing memiliki laporan bisnis itu memiliki suatu fungsi yang berbeda-beda ya. Bisa untuk laporan hukum dan peraturan seperti menjelaskan tentang laporan pajak, laporan hasil dampak lingkungan, analisis laporan tenaga kerjaan. Jika dalam kaitannya divisi marketing itu menjelaskan tentang laporan penjualan, misalnya kalau dalam kaitannya dengan divisi operasional atau produksi itu menjelaskan tentang laporan produksi per week, schedule planning dan sebagainya. Itu tergantung dari laporan bisnis itu dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dari pemangku kepentingan gitu ya, dari setiap divisi gitu ya. Itu dari fungsi laporan bisnis ya teman-teman. Selanjutnya penggolongan laporan bisnis itu yang pertama menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau analisis gitu ya. Laporan memberikan informasi yang menjanjikan fakta-fakta dengan rangkuman yang terdiri atas laporan perkembangan, laporan semester, dan juga laporan triwulan gitu ya. Nah, ketiga jenis laporan tersebut itu bersifat memberikan informasi ya teman-teman. Memberikan informasi mengenai laporan perkembangan, misalnya laporan perkembangan penjualan selama per bulan misalnya. Kemudian laporan penjualan per semester gitu ya. Selanjutnya laporan penjualan per triwulan. Maka laporan-laporan tersebut ya hasil dari laporan bisnis tersebut ya dipergunakan bagi pemangku kepentingan yaitu manajer pemasarannya mungkin gitu ya. Maka hasil dari laporan pemasaran tersebut akan diambil suatu langkah kebijakan gitu ya, berdasarkan dari hasil dari laporan tersebut gitu ya teman-teman. Kemudian ada laporan analitis, analytic report yang menjanjikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, laporan bisnis juga di samping memberikan suatu informasi, suatu ide, suatu gagasan terkait bagi pemangku kepentingan di sini juga di dalam laporan analitis contohnya itu kemudian dapat diambil kesimpulan juga
dan juga mampu memberikan rekomendasi gitu ya. Di sini di samping memberikan data-data terkait suatu aktivitas kerja, tetapi juga memberikan kesimpulan apakah hasil informasi tersebut menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Kemudian jika tidak, maka di dalam bentuk laporan tersebut juga sekaligus memberikan rekomendasi terkait apa yang harus dilakukan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dilaporkan dalam laporan bisnis tersebut. Ya, ini contoh dari laporan analitis ya, teman-teman. Selanjutnya di sini laporan bisnis menurut subjeknya. Di sini suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengembangan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produksi, laporan personalia, laporan statistik, dan juga laporan-laporan teknik. Nah, ini berdasarkan subjeknya gitu, berdasarkan orang siapa yang membuat laporan tersebut gitu. Jadi laporan bisnis itu dapat dibedakan sesuai dengan orang divisi atau individu atau organisasi yang membuat laporan tersebut. Nah, diambil contoh di sini laporan akuntansi maka dibuatnya oleh divisi akuntansi ya, itu ya teman-teman. Kemudian laporan periklanan itu dibuat oleh divisi marketing gitu ya. Kemudian di sini terakhir dari laporan personalia gitu ya. Laporan personalia itu yang dibuat oleh divisi sumber daya manusia gitu ya. Maka laporan itu dapat dibedakan berdasarkan subjeknya, berdasarkan siapa yang membuat laporan tersebut gitu. Kemudian laporan formalitas, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar bersifat formal atau non formal. Laporan formal sering disebut juga dengan istilah laporan panjang long report, sedangkan laporan non formal sering disebut juga dengan istilah laporan singkat short report gitu ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan dengan jangka waktu. Nah, jangka waktu pembuatan laporan tersebut bisa laporannya berbentuk laporan yang sangat panjang atau laporan yang berbentuk secara singkat gitu ya teman-teman. Jadi ini bukan berdasarkan dari waktu, tapi berdasarkan dari isi, teman-teman, maaf ya. Jadi berdasarkan dari isi, bukan berdasarkan dari laporan ya, teman. Bukan berdasarkan dari waktu gitu. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan pengertian laporan bisnis menurut keasliannya, yang mana suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas, sukarela atau publik atau swasta. Nah, di sini poin-poinnya laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Kemudian ada laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif Anda sendiri. Kemudian laporan swasta adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Laporan publik adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk sekolah, rumah sakit, atau lembaga lainnya yang dibayar oleh negara. Nah, itu bentuk pembuatan laporan berdasarkan siapa yang membuat ya teman-teman, bisa dibuat oleh swasta ataupun pemerintah ataupun sukarela ataupun otoritas gitu ya. Selanjutnya di sini laporan bisnis menurut frekuensinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala ataupun khusus. Nah, tadi ya teman-teman, kalau di penjelasan secara formalitas itu berdasarkan isi kontennya, apakah laporan yang panjang isi kontennya atau laporan yang singkat gitu ya. Nah, kalau di sini menurut frekuensinya itu berdasarkan periode waktu ya teman-teman. Di sini misalnya laporan berkala, periodic report, yang mana laporan ini diberikan atau diinformasikan secara berkala, secara berperiodik, bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per semester, atau bahkan bisa per tahun gitu ya. Contohnya apa sih? Laporan bursa saham itu setiap jam ya teman-teman. Bursa saham itu karena ada transaksi penjualan setiap detiknya, itu maka laporannya itu ya per jam. Bahkan karena penjualan saham itu kan per detik ya, yang melakukan penjualan pembelian saham itu kan sangat intens atau sangat cepat, sangat padat ya teman-teman, maka laporan bursa saham itu dilakukan setiap jam. Teman-teman bisa buka di BI ya atau IDX untuk melihat bagaimana laporan perkembangan saham di setiap aktivitasnya gitu ya. Kemudian ada laporan penjualan tiap hari, laporan biaya tiap minggu, laporan produksi setiap bulan, laporan kegiatan komite tiap kuartal gitu ya. Di sini laporan pengelolaan tersebut kenapa dibedakan menurut frekuensi ya, karena berdasarkan dari kondisi untuk membuat laporan tersebut gitu. Sebagai contoh tadi karena
Laporan bursa saham itu dilakukan setiap jam karena kondisinya bahwa perdagangan saham itu dilakukan setiap detik, setiap menit, maka secara cepat gitu ya. Maka laporan bursa sahamnya itu bisa dilakukan per setiap jam gitu ya. Kemudian laporan penjualan tiap penjualan. Nah, laporan penjualan itu kan idealnya bisa dilakukan per hari ya, teman-teman. Maka laporan penjualan itu dihitung secara per hari atau bahkan ada yang per bulan juga ya, teman-teman. Nah, itu laporan berkala periodic report. Nah, sekarang laporan khusus ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Nah, laporan khusus atau special report mencakup situasi atau kejadian yang unik khusus seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan gitu ya. Misalnya kalau laporan khusus atau laporan special report itu kondisinya jika terjadi suatu peristiwa yang khusus yang mengharuskan perusahaan membuat suatu laporan gitu ya, teman-teman. Kalau diambil contoh misalnya laporan yang kaitannya dengan perusahaan, misalnya laporan, peristiwa kerusakan mesin gitu ya, sehingga mengakibatkan, produksi sementara terhenti gitu ya. Nah kan laporan perusakan mesin itu ya tergantung peristiwa ya teman-teman, bukan, tergantung peristiwanya terjadi dan juga, maka harus dibuat suatu laporan spesial case atau spesial report gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat membedakan, fungsi laporan berdasarkan frekuensinya. Kemudian, laporan menurut jenisnya nih. Ya, yang pertama, penjelasan pertama, suatu laporan dipenuhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Suatu laporan dapat bersifat informal, laporan singkat, short report, maupun formal, laporan panjang maupun long report. Ini seperti penjelasan sebelumnya ya, teman-teman. Nah, laporan informal itu seperti apa sih? Yang pertama, laporan memorandum, suatu laporan yang menggunakan format memo kepada dari subjek dan tanggal. Misalnya memo pembuatan, kalau Bapak dulu ya di suatu perusahaan memo pembuatan, cutting misalnya, memo pembuatan, sewing, memo pembuatan, instruktur packing. Nah, itu berdasarkan dan juga harus ditulis kepada siapa, subjeknya apa, dan juga tanggalnya apa, gitu ya. Kemudian ada laporan surat, letter report, suatu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat yang di dalamnya berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian referensi. Ini seperti laporan yang berbentuk surat ya teman-teman. Kalau laporan memo itu sangat singkat, cukup hanya kepada subjek dan juga tanggal, kemudian isinya apa, kemudian tanda tangan, kemudian dalam bentuk suratnya itu biasanya lebih format kertasnya itu lebih kecil ya dibandingkan laporan surat. Nah, kemudian kalau report itu ya seperti pembuatan surat seperti biasa ya teman-teman, ada sesuai dengan struktur surat yaitu adanya kepala surat, adanya perihal, lampiran, salam pembuka, penutup, tanda tangan dan juga bagian referensi gitu ya. Nah, selanjutnya, laporan bisnis menurut pelaksanaan pertemuan. Nah, berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam yang pertama agenda. Nah, agenda itu suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung yang mencakup jadwal pelaksanaan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Nah, kalau laporan berbentuk agenda itu seperti yang dijelaskan tadi merupakan suatu penulisan sebelum suatu aktivitas kegiatan dilakukan gitu ya dalam bentuk agenda kerja biasanya teman-teman ya kalau laporan tersebut. Nah, biasanya agenda kerja itu ya siapa yang membutuhkannya adalah pemangku kepentingan ya teman-teman. Biasanya misalnya seorang manajer nih berbicara kepada asistennya, agenda hari ini apa misalnya, agenda untuk besok apa saja, agenda untuk bulan ini apa saja. Nah, biasanya sekretaris itu melihat agendanya ya teman-teman. Ditulis agenda tersebut berdasarkan tadi tanggalnya berapa, kemudian jadwal pelaksanaan, topik yang dibahas gitu ya. Gitu. Kemudian resolusi, laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Ini lebih kepada laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil atau misalnya dalam suatu diskusi itu membahas topik A, maka di dalam resolusi tersebut mencakup kesimpulan dari topik A tersebut gitu ya. Ini hampir sama dengan notulen ya. Notulen itu laporan resmi dalam suatu pertemuan yang berlangsung yang mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan gitu ya. Nah, misalnya suatu agenda rapat, maka harus dibuatkan notulen, misalnya siapa yang mengundangnya, kemudian misalnya kalau undangannya berupa link Zoom-nya apa, tulis jamnya, tanggalnya, kemudian siapa yang mengundang, siapa anggota pesertanya, siapa apa pembahasannya, sampai foto dokumentasi, itu biasanya ada di notulen maupun resolusi gitu ya.
Kemudian laporan pertemuan adalah selanjutnya adalah laporan pertemuan. Yang keempat ya teman-teman, ini laporan pertemuan adalah suatu laporan resmi yang mencakupan bahasanya lebih luas dan berisi hal-hal temuan dan konferensi yang penting gitu ya. Di sini hampir sama, bersifat sejalan dengan penjelasan tentang resolusi dan notulen, tapi kalau laporan pertemuan itu lebih bersifat cakupannya lebih luas ya, pembahasannya juga lebih panjang, informasi yang ada di dalam laporan pertemuan itu lebih berisi juga gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah bagian pokok laporan bisnis, persiapan proses laporan bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks pembuatan laporan bisnis ya, teman-teman. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan juga ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang menyangkut tujuan penyusunan laporan. Nah, sebelum kita membuat laporan bisnis itu, kita harus tahu dulu, kita harus rencanakan terlebih dahulu apa yang maksud dari pembuatan laporan ini apa sih? Kemudian pemangku kepentingannya diperuntukkan untuk siapa? Apakah bersifat formal atau informal seperti penjelasan tadi ya? Apakah bersifat memorandum, laporan surat, letter report, agenda, atau berdasarkan frekuensinya bagaimana? Apakah berdasarkan frekuensi per hari, per minggu, per bulan? Itu harus disusun dalam tahap perencanaan gitu ya teman-teman. Selanjutnya menentukan ide dan gagasan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menghasilkan data, mengorganisasikan data dengan mempersiapkan kerangka akhir. Jadi sebelum kita menyusun laporan itu ya kita harus membangun suatu ide dan juga gagasan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memiliki ide dan gagasan, kemudian kumpulkan bahan yang diperlukan untuk mengimplementasi ide dan juga gagasan tersebut ya. Dan sampai terakhir ada mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Itu persiapan dalam penulisan laporan bisnis. Nah, selanjutnya bagian pokok dari laporan bisnis ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan ya, teman-teman. Antara lain, pemberi kuasa adalah orang yang memberi laporan, layout atau rencana presentasi menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis tersebut. Masalah biasanya didiskusikan pada awal bab pendahuluan sebelum maksud dan tujuan laporan bisnis dinyatakan. Kemudian maksud penulisan elemen bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. Itu merupakan bagian pokok laporan bisnis. Selanjutnya, bagian pokok laporan bisnis lebih jelas, lebih rinci. Yang pertama adalah ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau bahas suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Kemudian metodologinya mengacu pada metode pengumpulan informasi, apakah bersifat primer ataupun sekunder gitu ya. Kalau dalam suatu analitis secara ilmiah, penelitian secara ilmiah gitu ya. Kemudian sumber-sumber primer atau sekunder meliputi antara lain publikasi jurnal atau surat kabar. Apakah dalam data primer atau maupun data sekunder gitu ya teman-teman dicarinya. Dalam bentuk pencarian informasinya dalam bentuk buku ataupun publikasi jurnal, surat kabar ataupun dalam bentuk sekunder misalnya wawancara ataupun searching dalam website biasanya gitu ya teman-teman. Kemudian latar belakang dari situasi yang sedang diteliti kadangkala dimasukkan jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang lebih jelas terhadap suatu pokok bahasan. Nah, biasanya sebelum kita memasuki ide gagasan utama atau pokok pembahasan utama, kita harus terlebih dahulu menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya seperti apa, kemudian fenomena-fenomena yang terjadi sehingga bahasan tersebut terjadi, gitu harus dijelaskan terlebih dahulu sehingga si pembaca atau pemangku kepentingan dapat tahu terlebih dahulu latar belakang dan juga fenomena-fenomena yang terjadi sebelum suatu ide, suatu pokok pembahasan dari laporan bisnis itu terjadi gitu ya teman-teman. Kemudian ada rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu bisnis, misalnya keputusan antara membeli mesin baru atau mesin setengah pakai. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, seperti yang pertama misalnya dijelaskan tentang latar belakang laporan bisnis, diceritakan sampai permasalahannya apa saja, kemudian diberikan tahap terakhir atau diberikan solusi atau rekomendasi. Gitu. Contohnya di sini keputusan untuk membeli mesin baru atau mesin setengah pakai gitu ya. Misalnya latar belakangnya bahwa fenomena yang terjadi bahwa pesanan dari konsumen itu semenjak dengan melandainya corona itu sangat meningkat gitu, pemesanan dari konsumen itu sangat meningkat. Sedangkan dari kapasitas produksi mesin itu ya terbatas, maka atas dasar latar belakang fenomena tersebut, maka saya merekomendasikan di dalam laporan itu ya teman-teman untuk membeli mesin baru atau memberi mesin setengah pakai atau memberi mesin bekas gitu ya.
Jadi di samping latar belakang permasalahan yang tahap terakhir adalah rekomendasi maupun solusi ya gitu, teman-teman. Kemudian bagian penutup nih, bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh. Bagian kesimpulan atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri beri judul rencana tindakan atau profesi. Nah, rangkuman contohnya di sini ada rangkuman berisi ringkasan menyeluruh, kesimpulan berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa masukan pendapat pribadi penulis, dan juga terakhir rekomendasi menjalankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Nah, gitu. Kalau contohnya di dalam pembuatan skripsi ya teman-teman ada kesimpulan dan juga saran gitu ya. Kesimpulannya bagaimana hasil dari penelitian tersebut, hasil dari laporan bisnis tersebut, kemudian didasarkan hasil kesimpulan tersebut, misalnya kesimpulannya itu terjadi permasalahan, maka rekomendasinya adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu ya. Seperti yang contoh tadi, misalnya penjualannya itu meningkat karena pandemi corona sudah berakhir, sedangkan mesinnya itu hanya terbatas, maka rekomendasi dari laporan itu adalah untuk membeli mesin baru gitu ya, untuk menghandle permintaan dari konsumen gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu laporan penjelasan tentang laporan bisnis cukup jelas. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik ya teman-teman. Kemudian dapat diterima dengan baik-baik sehingga dapat diimplementasikan teman-teman untuk membuat suatu laporan bisnis ya teman-teman. Gitu. Mungkin itu video ini akan diupload di link YouTube. Jadi mohon nanti teman-teman isi komentar, pertanyaan, dan juga ditulis juga nama dan juga NRP sebagai salah satu bentuk kehadiran teman-teman ya gitu. Saya akhiri perkuliahan tentang laporan bisnis. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga dapat dimengerti oleh teman-teman ya. Kemudian mudah-mudahan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, baik kaitannya dalam perkuliahan atau nanti teman-teman sudah bekerja di suatu perusahaan ya gitu. Mungkin itu perkuliahan hari ini, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.